ada seorang mahasiswa kedokteran yang sangat baik kepada teman-temannya ataupun kepada semua orang yang dia kenal. Dia sangat baik sampai-sampai dia rela memberi apa yang dia suka kepada orang lain seperti yang terdapat dalam hadis Nabi. Akan tetapi, banyak orang yang mendapat kebaikan darinya justru malah bersikap buruk bahkan dengki terhadapnya. Bahkan beberapa dari para pembenci itu merupakan orang-orang terdekat darinya. Dan inilah yang membuat mahasiswa tersebut menjalani hari-harinya dalam kesedihan. Ketika pamannya yang merupakan salah seorang dai yang soleh datang berkunjung, mahasiswa itu mengeluhkan kejadian yang dialaminya kepadanya. Mahasiswa itu pun berkata, "Salah seorang temanku akan dikeluarkan dari kampus karena terkendala pembayaran administrasi kuliah. Aku pun berusaha membantunya dengan mengumpulkan sumbangan, dan aku bayarkan kekurangannya agar dia tidak dikeluarkan. Tapi sayangnya temanku ini malah menjelekkan namaku di depan teman-temanku yang lain. Kenapa orang yang aku bantu malah berkhianat dan berbuat buruk? Kenapa mereka tidak berbaik sangka? Kenapa orang yang aku percaya malah berbohong dan yang aku baiki malah menjahati?" Paman si pemuda itu pun tersenyum kepadanya dan meletakkan tangannya di dadanya seraya berkata, "Dengarlah, aku tidak tahu kenapa Allah sangat mencintaimu. Sadarkah engkau bahwa kamu itu sedari tadi sedang mengeluhkan kecintaan Allah padamu? Karena Allah sesungguhnya telah menempatkanmu di derajat kesabaran dan berbuat baik yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersih hatinya. Oleh karena itu, aku hanya berharap kamu titipkan dan niatkan semua kebaikanmu kepada Allah. Karena Allah lah yang akan membalas semua kebaikanmu. Karena Allah akan senantiasa menolong hambanya selama dia mau menolong saudaranya. Maka berbahagialah dan janganlah bersedih." Pemuda itu pun merasa bahagia mendengar perkataan pamannya dan dia pun memeluknya. Kemudian dia mengambil wudhu untuk menunaikan 2 rakaat sunnah dan dilanjutkan dengan membaca istighfar dan berdoa agar senantiasa diberi hidayah dan diberi kekuatan dalam kebaikan. Suatu hari, pemuda itu berdiri di depan kampusnya bersama teman-temannya. Tiba-tiba, datanglah sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Teman-temannya pun langsung bergegas membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, dokter yang menanganinya datang dan memberitahu bahwa ginjalnya mengalami pendarahan dan harus dicabut. Dan apabila tidak dicabut, maka pendarahan tersebut akan menyebabkan kematian. Mahasiswa itu pun harus memilih antara merelakan ginjalnya diambil atau membiarkannya dengan presentasi kematian yang tinggi. Sehingga dia pun memilih untuk mencabutnya. Di hari berikutnya, pemuda ini duduk santai di ruangannya. Tak lama kemudian, dokter yang mengurusi operasinya mendatanginya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa Allah mencintaimu? Apakah kamu pernah mendengar istilah qada dan qadar? Tahukah kamu, ketika kami sedang mengoperasimu, kami menemukan tekstur yang aneh dalam ginjalmu saat mencabutnya. Sehingga kami pun mengirimkan ginjal tersebut kepada ahli ginjal untuk diteliti. Dan ternyata, di tekstur itu terdapat perubahan pertama pada sel yang menjadi jalan menyebabnya kanker. Dan itu hanya dapat diketahui di akhir-akhir ketika kanker sudah menyebar. Tetapi ternyata mobil itu mengarahmu dan menabrak tepat di bagian kanker agar kamu mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Ini adalah risalah cinta dari Allah untukmu." Pemuda itu pun langsung bersujud syukur kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Ini adalah qada dan qadar dari Allah. Alhamdulillah atas semua nikmat Allah yang tidak terhitung." Beberapa saat kemudian, paman pemuda itu pun masuk mendatanginya untuk memastikan kesehatan keponakannya. Dan ketika mendengar cerita tekstur di ginjalnya, dia pun tersenyum dan berkata kepada keponakannya, "Bukankah aku sudah bilang bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya? Demi Allah, seandainya saja seorang hamba tahu bagaimana Allah mengatur semua urusannya, pasti dia tahu bahwa Allah lebih mengasihani dirinya daripada ibu dan ayahnya." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين